Udah Anji, bisa dimulai ya? Mulai ya. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Mipta Pratiwi, SIKOM MIKOM sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika dan Kepribadian PR. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bekerja dengan Media. Tapi sebelum kami memaparkan atau mempresentasikannya, ada baiknya di sini saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4. Nah, baiklah, pertama ada Akila Regina Pras Meswari, yang kedua ada Amar Muafirizan, yang ketiga ada Karunia, yang keempat ada Panji Pangestu, dan yang terakhir ada saya sendiri, Rahmat Ada Juniansyah. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Akilas. Kepada Saudari Akila kami persilakan. Putus-putus deh. Jelas. Tidak aman-aman. Oke. Sebelum memasuki ke pembahasan, pertama sini saya akan menyampaikan bekerja dengan media berita dalam hubungannya dengan etika dan kepribadian PR. Di sini berarti di mana para profesional PR dan jurnalis memiliki hubungan simbiosis yang diatur oleh etiket profesional kompleks yang berfokus pada standar etika yang berbeda. Kata etikat dalam hal ini mendefinisikan gaya tata kelola hubungan tersebut. Next. Akila. Next. Putus-putus saya. Tidak, Tadi lanjut lagi. sempat Tidak tadi, kedengeran, Kil. sebentar. Tapi ini udah kedengeran. Oh, kalau itu aku off camera ya. Ya. Off cam lancar nih. Jelas enggak? Jelas. Oke, masuk ke pembahasan. Di sini pembahasan yang pertama yaitu memahami peran satu sama lain. Praktisi PR harus memiliki pemahaman yang baik tentang teknik pengumpulan berita dan etika jurnalisme ketika berhadapan dengan organisasi berita. Jurnalis yang sering kali skeptis terhadap nilai-nilai PR harus tetap berpikiran terbuka ketika mereka menyadari tanggung jawab dan harapan rekan-rekan PR mereka. Next. Kil. Next. Kila, ada katik suaranya, Kila. Yang slide kedua, suara kok ada katik. Tes, halo. Masuk enggak? Kila, sinyal juga. Masuk Kil sekarang, Kil. Masuk ya? Iya. Selanjutnya, mengenai jurnalisme.
Di sini terutama reporter dan editor yang terlibat dalam pengumpulan berita sehari-hari, bukan eksekutif organisasi berita, seringkali menganggap publik sebagai satu-satunya klien mereka. Beberapa media berita mempertahankan perbedaan antara mereka yang melakukan jurnalisme dan mereka yang mengelola sisi korporat dalam industri. Jika pengiklan berkeberatan untuk menjadi subjek artikel yang akurat dan layak, diberitakan dan ingin sebelumnya, Hanif, Maaf ini berkeberatan untuk menjadi subjek artikel yang akurat dan layak diberitakan dan ingin beritanya diubah atau ditahan, tugas jurnalis adalah menyampaikan berita kepada publik, bukan tunduk pada tuntutan pengiklan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Akila. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Amar. Kepada Saudara Amar kami persilakan. Ya, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Akila, yaitu tentang etikanya. Komitmen terhadap akurasi tersebut serupa walaupun tak sama. Pemahaman jurnalis difokuskan pada kewajiban pembaca, pemirsa, dan pendengar. Sedangkan pemahaman praktisi PR tentang akurasi dipengaruhi oleh niat ganda untuk melayani kebutuhan publik akan kebenaran, tetapi pada saat yang sama untuk memajukan kepentingan dari klien. Lalu disonansi ringan seperti ini berkontribusi pada ketegangan yang mungkin timbul antara kedua profesi tersebut. Namun, mereka yang bekerja di setiap profesi berusaha untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan hormat, hidup berdampingan secara damai, dan bahkan kolaborasi yang teliti masih dimungkinkan selama kedua belah pihak memahami hal ini. Next. Lalu untuk membudidayakan jurnalis, selama 20 tahun belakangan ini, etika makin menjadi penting dalam bisnis berita. Seperti kasus Watergate pada tahun 1974, di mana jurnalis memainkan peran penting dengan melibatkan diri dan mempercayai kekuatannya sehingga dapat berkontribusi atas pengunduran diri Presiden Nixon. Terlebih, jurnalis juga dapat mendalami hal-hal terkait public figure secara intensif. Penting bagi seorang praktisi PR untuk membina hubungan yang baik dengan jurnalis, saling menguntungkan satu sama lain, serta saling memberikan sesuatu yang akan berimplikasi pada hubungan partner yang baik. Hal ini tentunya akan mencegah terjadinya kesalahpahaman antara profesional PR dengan komunitas jurnalis. Lalu dalam prakteknya, standar individu jurnalis sangat tinggi. Beberapa bahkan tidak akan menerima secangkir kopi, dan yang lain akan mengambil hampir semua yang ditawarkan, berapapun nilainya, mengklaim bahwa tidak ada pilih kasih yang didapat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Amar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nia. Pada Saudari Nia, kami persilakan. Halo, tes. masuk. Berikut adalah praktisi PR harus menghindari perilaku yang membuat jurnalis merasa berhutang budi kepada mereka. Beberapa metode yang dilarang. Pertama adalah memberi hadiah lebih dari nilai nominal. Kedua, membayar jurnalis dengan imbalan liputan preferensial. Ketiga, memperkerjakan jurnalis tanpa diberitahukan kepada majikan tentang hubungan tersebut. Selanjutnya, menyediakan perjalanan yang tidak terkait dengan minat berita yang sah. Terakhir, menawarkan pinjaman investasi untuk mendapatkan liputan preferensial. Selanjutnya, jurnalis sampah. Perusahaan media yang lebih kecil dan jurnalis freelance, individu mungkin menerima perjalanan gratis atau berdiskon. Interpretasi kode PRSA mengatakan diperbolehkan untuk menawarkan tarif gratis atau diskon kepada media, misalnya pembuat perjalanan, jika tarif tersebut untuk penggunaan bisnis dan tersedia untuk semua penulis.
Jurnalisme sampah mengejutkan beberapa orang dalam bisnis berita. The New York Times editorial menyebutkan bahwa jurnalis yang menerima tumpangan gratis dari Disney telah merendahkan profesinya dan telah menciptakan kesan bahwa semua jurnalis ikut ambil bagian. Meskipun liputan berita negatif, dan ini berfokus pada dugaan penyimpangan etika oleh jurnalis, ada pelajaran bagian profesional PR. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Nia. Baiklah, penjelasan selanjutnya mengenai jurnalis sampah akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tentu saja tidak ada jurnalis yang dipaksa untuk menerima perjalanan gratis, tetapi mereka yang paling marah tentang acara ini dapat membuat kasus The Disney Trip dikenal di banyak bisnis berita sebagai kasus mengerikan etika jurnalistik. Dan di beberapa tempat Disney dianggap memiliki bermoral. Bahkan jika kesalahan hanya ditempatkan pada jurnalis, reputasi Disney telah dirusak oleh kesalahan asosiasi. Hal ini menggarisbawahi ajaran etika yang penting, yaitu untuk menjadi etis dalam profesi Anda sendiri membutuhkan pengetahuan tentang etika profesi lain yang Anda tangani. Tentu saja praktisi PR tidak diharapkan mundur dari memberikan informasi yang memajukan kepentingan klien. Mereka yang merupakan bagian dasar dari pekerjaan itu, tetapi itu harus dilakukan dalam batasan etika. Pelajaran yang muncul dari kasus Disney adalah bahwa sebagai aturan umum, kredibilitas jangka panjang klien akan diperkuat jika kontak publiknya dilakukan secara etis. Next nih. Selanjutnya, hubungan pekerjaan. Pengetahuan bertindak sebagai penghubung antara PR dan jurnalisme dengan praktis PR yang menyediakan bahan sumber untuk membuat atau melengkapi suatu berita. Sepertinya itu bukan kemitraan yang sulit. Yang satu memberi, yang lain menerima, sejelas itu. Namun memberi dan menerima itu diperumit oleh beragam kebutuhan dan keinginan karir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Panji. Kepada Saudara Panji kami silakan. Baik, terima kasih Saudara Adil. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proses penyaringan. Jurnalis mengutip kelayakan berita sebagai faktor utama dalam memilih fakta apa yang akan digunakan dalam laporan mereka. Kelayakan berita terdiri dari banyak elemen. Ketika jurnalis menentukan apakah akan menerbitkan atau menyiarkan, relevansi yang melekat dari subjek kepada khalayak berita adalah yang terpenting. Tetapi faktor yang berkontribusi termasuk evaluasi reporter terhadap kebenaran informasi. Next. Baiklah, tugas etis yang muncul dalam konteks ini adalah agar praktisi PR maupun jurnalis tidak terjebak dalam pertengkaran antar profesional, sehingga tugas representasi dan komunikasi diabaikan. Keduanya memiliki tanggung jawab terhadap proses penyampaian informasi. Mencapai semua tujuan tersebut membutuhkan tindakan kooperatif dan tindakan seperti ini hanya dapat muncul dari hubungan yang berakar pada kesamaan etika. Next. Mencapai semua tujuan tersebut membutuhkan tindakan kooperatif dan otonom oleh para profesional humas dan jurnalisme. Tindakan seperti itu hanya dapat muncul dari hubungan yang berakar pada kesamaan etika. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator, pada Saudara Adril. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum saya membacakan kesimpulan, di sini bagi teman-teman yang ingin bertanya, berkomentar, ataupun memberi saran, kami persilakan. Ada. Dril mau nanya, Dril. Mau nanya. Siapa itu? Aku juga Dril nanyo. Eca. Mau tanya juga. Sudah ya. Siapa? Eca duluan ya. Hah? Cuman dua nih, cuman dua. Tiga, woi. Nggak cukup waktunya. 2 sesi. 2 Tiga sesi. lah. Jadi 1 pertanyaannya sesi udah doang. berapa ya, Dril? Ya, tiga. Ya. Silakan, siapa duluan? Aku. Lanjut. Ya, mungkin saran
saran untuk kelompok kalian terlalu cepet kayak itu ngomong. Terus kayak ini kan PowerPoint yang dimana artinya poin-poin yang punya kekuatan. Ya memang kalian sudah buat poin-poin yang ada kekuatan itu. Cuman ada baiknya kalau misal dikasih contoh kayak itu biar kami juga jelas dan ada gambaran bahas apa sih kelompok kalian itu. Soalnya kalau dari aku dewek, aku agak kurang mengerti intinya. Nah, terus pertanyaan aku tadi di slide proses penyaringan mungkin boleh ditampilin lagi. Makasih ya, Cak. Pertanyaan Ya. ditampung dulu ya. Lanjut, Tadin. Bukan, aku nak nanya proses Belum penyaringan. pertanyaannya. Oh, belum kan? Lanjut lah, Cak. Proses penyaringan tadi, aku boleh lihat lagi, Dak? Oh, nak lihat. Nih, Iya, Mbak Nip, kan itu tolong nih. tadi. Di bagian proses penyaringan nih. Oh, Nah, stop. jurnalis mengutip kelayakan berita sebagai faktor utama dalam memilih fakta apa yang digunakan. Yang dimana terdiri dari banyak elemen itu elemen yang kayak gimana kayak gitu nah. Dan jurnalis itu mengutip kelayakan berita sebagai faktor utama itu yang kayak gimana sih cara mengutip kelayakannya kayak gitu, ngerti dah? Elemennya apa baik, terus cak mano cara jurnalis itu mengutip kelayakan berita sebagai faktor utama. Mungkin ada cara-cara tertentu kan, bisa dijelasin. Ini kan bekerja dengan media berita judulnya. Itu, Cak, ya pertanyaannya. Elemen dan cara jurnalis kan mengutip. Ya, Ya, terima kasih ya, Cak. Next. makasih Adril, makasih semua. Next. Tadin, kalau nanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Tasya Dinda Syamril dari kelompok 3 izin bertanya mengenai slide kedua dari yang terakhir kalau tidak salah. Tadi kan itu ada tulisannya mencapai semua tujuan tersebut membutuhkan tindakan kooperatif dan otonom oleh para profesional humas dan jurnalisme. Nah, maksud tindakan kooperatif dan otonom itu tindakan yang seperti apa? Terima kasih, mungkin itu saja. Pertanyaannya ditampung dulu tadi, Nih. Oke. Next. Tadi siapa nanya? Siapa? Siapa nanya? Makasih moderator atas kesempatannya. Saya ingin bertanya. Tadi kan di slide dijelaskan ada beberapa metode yang dilarang oleh sebagai praktisi PR melakukan kayak memberi hadiah lebih dari nominal, membayar jurnalis dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang seharusnya PR lakukan biar bisa tetap menjalin hubungan dengan reporter dengan baik, tapi si reporter atau jurnalis ini tidak merasa hutang budi kepada kita. Itu, makasih. Terima kasih, Saudari Sapa. Untuk pertanyaan teman-teman, ditampung dulu ya. Kelompok kami minta waktu 5 menit untuk mendiskusikannya.
Drill. Baiklah, pertanyaan dari Saudari Eca akan dijawab oleh Saudari Panji. Pada Saudari Panji kami silakan. Maaf, Drill. Saudara Drill. Baik, terima kasih Saudara Adril. Eca, tadi pertanyaannya tentang kelayakan berita terdiri dari banyak elemen. Apakah elemen berita tersebut dan cara jurnalis menentukan kelayakan berita? Benar, Cak? Betul. Baik, terima kasih, Eca. Baik. Kelayakan berita terdiri dari banyak elemen. Jadi elemen berita itu harus ada di sebuah elemen berita harus ada di sebuah berita itu dengan istilah 5W plus 1H, Cak. Jadi di sana ada what, apa yang terjadi, when, kapan terjadinya, where, di mana terjadinya, who, siapa, why, mengapa terjadi, dan how, bagaimana, Cak. Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara jurnalis menentukan kelayakan berita? Jadi cara jurnalis menentukan kelayakan berita itu ada 6. Yang pertama, berita harus akurat. Yang kedua, berita harus lengkap, adil, dan berimbang. Yang ketiga, berita harus objektif. Yang keempat, berita harus ringkas dan jelas. Yang kelima, gaya jurnalistik yang bagus. Kak, boleh diulangi Ya. ini apa yang kelayakan tadi? Maaf, tadi hilang ini suaranya. Sinyal aku tadi. Maaf. Jadi ini jelas, Cak? Ya, iya Kak, yang kelayakan tadi Kak, kalau boleh. Ya, jadi dalam menentukan kelayakan berita itu ada 6. Yang pertama adalah berita harus akurat. Yang kedua, berita harus lengkap, adil, dan berimbang. Yang ketiga, berita harus objektif. Yang keempat, berita harus ringkas dan jelas. Yang kelima, gaya jurnalistik yang bagus. Dan yang keenam, berita harus hangat. Apakah sudah jelas, Cak? Oke Kak, jelas. Yang elemen tadi berarti 5W1H, terus yang kelayakan tadi ada 6 tadi Kak ya? Ya, benar, Cak. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih, ya, Cak. Ya, kasih atas kesempatannya teman-teman. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Saudari Sapa akan dijawab oleh Saudari Nia. Kepada Saudari Nia, kami silakan. Halo, tes. Saya Karunia akan menjawab pertanyaan dari Safa. Apa yang seharusnya PR lakukan untuk menjalin hubungan baik dengan jurnalis tanpa mereka merasa berhutang budi? Pertama, kalian harus mencari informasi nama penulis melalui artikel-artikel, misalkan Anda ingin menggeluti bidang properti. Jadi mencari jurnalis yang dalam kolom komentar yang properti tersebut. Lalu perkenalkan diri sesimpel mungkin. Dan selalu update daftar media-media yang ingin dihubungi, seperti PR membutuhkan jurnalis, lalu jurnalis ingin membutuhkan PR. Untuk merasa jurnalis dan PR itu tidak merasa hutang budi, kita hanya membataskan waktu ketika ingin melakukan pekerjaan di luar lingkup pekerjaan seperti itu. Jadi misalkan boleh saja memberikan selamat ketika mereka berulang tahun, mendapatkan promosi jabatan, atau ketika momen-momen tertentu seperti perayaan tahun baru, lebaran, atau Natal. Kuncinya dari kegiatan media relation itu harus konsisten. Praktisi PR bisa mengadakan pertemuan tidak formal untuk sekedar sharing santai secara rutin, seperti misalnya mengundang makan siang atau karaoke bersama untuk tetap menjaga serta mempererat hubungan yang telah terjalin. Selain itu, mungkin kita tidak bisa melakukan kegiatan santai seperti lainnya,
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang kayak liburan dibayar seperti itu kan tidak diperbolehkan. Nah, seperti itu saja mungkin yang bisa dilakukan agar tidak merasa hutang budi. Hanya kegiatan-kegiatan sharing santai kecil seperti itu. Apakah Safa sudah jelas? Jelas Atau nih ya, masih kurang? terima kasih atas jawabannya. Makasih Safa. Makasih Safa. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Safa. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Tasya Adinda akan dijawab oleh Saudari Akila. Kepada Saudari Akila kami silahkan. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya. Sebelumnya saya mohon izin untuk off-cam karena sinyal saya putus-putus. Jadi tadi pertanyaannya adalah tindakan kooperatif dan otonom antar profesional dan jurnalisme. Jadi di sini hubungan yang terjadi dan terjalin antara para profesional PR dan juga jurnalistik biasanya merupakan hubungan relasi bisnis untuk menghasilkan terjalin merupakan relasi bisnis yang berkaitan dengan pencarian informasi dan pencitraan. Jadi di sini terkadang antara hukum dan jurnalistik menghasilkan beberapa interpretasi yang berbeda mengenai peran mas dan juga dari para jurnalistik. Jadi di sini salah satu cara untuk hindari adanya perbedaan interpretasi tersebut yaitu dengan melakukan tindakan kooperatif dan otonom. Di sini salah satu caranya bisa dengan disarankan kepada para profesional PR untuk menyediakan informasi yang memiliki nilai berita sehingga berita yang akan diliput wartawan dapat diliput dengan baik. Halo? Nah, masukilah. Masuk. Masih putus-putus? Masuk, oke. Tidak stabil. Saya ulangi, salah satu tindakan otonom yang dapat dilakukan oleh profesional PR dan jurnalistik yaitu saran kepada profesional PR untuk menyediakan informasi yang memiliki nilai berita dan memadai sehingga para jurnalistik dapat meliput berita tersebut dengan baik dan profesional tanpa diiringi oleh uang ataupun hadiah. Sementara bagi jurnalis harus menyadari bahwa pekerjaan mereka adalah untuk mencari berita dan bukan hanya untuk mencari ikun marketing. Jadi di sini para profesional jurnalistik harus memahami peran mereka satu sama lain dan juga menjaga sikap mereka dan menghargai tugas-tugas yang telah diberi kepada mereka dengan bersikap profesional dan tidak hanya untuk memikirkan pentingnya saja. Bisa dimengerti, Tadin? Akila, boleh nggak tolong dijelaskan secara sedikit intinya aja tindakan kooperatif dan otonom itu maksudnya seperti apa? Jadi singkat aja jawabannya, tapi intinya. Intinya di sini dari profesional PR harus menyediakan informasi yang memadai dan memiliki nilai berita kepada para jurnalis. Sedangkan para jurnalis harus menyadari pekerjaan mereka adalah untuk mencari berita dan bukan untuk mencari iklan ataupun marketing dari para humas. Baik, terima kasih Akila dan teman-teman yang lain. Sudah dimengerti. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Tasya. Saudari Tasya Adinda. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya atau memberikan saran. Jadi kesimpulannya itu
Next nih. Praktisi PR harus memiliki pemahaman yang baik tentang teknik pengumpulan berita dan etika jurnalisme ketika berhadapan dengan organisasi berita jurnalis, terutama reporter dan editor yang terlibat dalam pengumpulan berita sehari-hari, bukan eksekutif organisasi berita. Menganggap bahwa publik sebagai salah satu-satunya klien mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa realitas ekonomi seringkali memaksa sebuah organisasi berita untuk memenuhi tuntutan pengiklanan, salah satu nilai etika utama jurnalisme adalah mengedepankan publik. Akurasi merupakan masalah lain tentang standar jurnalisme yang mungkin berbeda dari profesional PR. Pemahaman jurnalis difokuskan pada kewajiban pembaca, pemirsa, dan pendengar, sedangkan pemahaman praktisi PR tentang akurasi dipengaruhi oleh niat ganda untuk melayani kebutuhan publik akan kebenaran, tetapi pada saat yang sama untuk memajukan kepentingan klien. Jurnalis, terutama reporter dan editor yang terlibat dalam pengumpulan berita sehari-hari, bukan eksekutif organisasi berita, menganggap bahwa publik sebagai satu-satunya klien mereka. Praktisi PR harus memperhatikan hal ini karena hubungan mereka dengan jurnalis mendapat pengawasan etika yang lebih luas. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Adril, Panji, Amar. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.